Tidak usah dulu, tidak usah bingung. Memang ya, untuk membuat asesmen ini minimal kita diperlukan waktu 1 hari full gitu ya untuk menyusunnya ya. Dan pian jangan berkecil hati karena di sekolah penggerak pun mereka yang udah di diklat tuh waktunya panjang Bapak dan Ibu. Saya ngajarkannya itu 10 hari mereka diklatnya gitu ya. Kalau pian dalam 1 hari bisa menyusun asesmen diagnostik, ini sudah bagus gitu ya. Nah, apa? Saya akan ajarkan dulu ya. Nah, tadi kita kan sudah membuat di sini ya, di format ini. Yang sudah tidak ada kesulitan kan yang ini ya, sudah bisa semua minimal profil siswanya. Kenapa saya anjurkan untuk membuat ini? Supaya kalau di kurikulum Merdeka itu intinya kita tuh harus benar-benar memahami murid kita, karakter murid kita, bagaimana dia akan menempatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa jika pian tidak mengenal karakter murid kita. Jadi kita harus satu persatu mengenal karakter murid kita. Itu yang kita tanamkan dulu dari saya ajarkan yang ini, profil siswa. Nah, ini bisa dibuatnya biar dari format identifikasi dan asesmen yang pian punyai yang kemarin ya, yang dicentang-centang. Nah, itu baru ditarik ke sini gitu ya. Seperti dulu Bu Tiur juga udah pernah mencoba juga ya kan ya, membuat yang ini. Saya rasa ini sudah tidak bermasalah bagi pian. Jadi harus mengenali satu persatu murid. Lalu yang guru mapel bagaimana? Guru mapel ketika pian berada di dalam kelas yang akan pian ajar, misalnya nih Pak Anas akan ngajar agama di kelasnya Bu Meni misalnya. Di situ Bu Meni sudah menyediakan profil siswanya ini dalam map atau ditempel di kelas. Nah, Pak Anas akan membaca, oh murid Bu Meni ini kemampuannya segini nih. Nah, gitu. Nah, ketika akan mengajarkan agama, Pak Anas berangkat dulu dari sini. Di sini hendaknya tergambar nih, guru kelas bisa menggambarkan di sini asumsinya. Tidak hanya sampai di sini, ditambahi dia berada dalam fase apa. Nah, fase A, fase B, fase C, atau fase D, atau sampai F. Itu dituliskan di sini, gitu ya. Jangan lupa, supaya apa? Supaya Bu Sarmina kalau ngajar bahasa Inggris dia tahu, oh ngajar anak dengan usia mental 7 tahun bahasa Inggris, apa yang akan kuberikan? Nah, Pak Anas akan mengajarkan agama, Al-Quran dan hadis untuk anak usia mental 10 tahun. Apa yang akan saya lakukan? Dari situlah si guru mapel tadi belajar kondisi siswa. Oke ya, sampai di sini. Nah, sekarang guru bidang studi dan guru mapel semua akan membuat profil siswa. Untuk guru mapel PJOK, agama maupun bahasa Inggris maupun keterampilan itu dia membuat sampel aja. Nah, sampel muridnya misalnya Pak Anas. Pak Anas tidak usah persiswa, nanti persiswanya ditarik belakang ketika dia menyusun modul ajar. Nah, nih, jadi Pak Anas cukup membuat begini saja sama Pak Guru olahraga gitu. Sama bahasa Inggris misalnya fase A, fasenya apa? Fase A, usianya berapa? Misalnya 7 tahun. Nah, untuk siapa ini? Untuk semuanya gitu ya. Nah, ketunaannya apa? Gitu ya, Pak Anas ya. Terus tadi apa Pak Anas? Fase A apa?
kelas berapa? Nah, misalnya kelas 1. Misalnya ya, kelas 1. Nanti kalau kelas 2 tulis kelas 2. Misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu ini yang untuk agama dulu supaya kita nyaman ya. Lalu tidak usah PPKN, tidak usah dibuat, sesuai dengan mapelnya saja. Seperti Pak Anas membuat Al-Quran dan hadis. Nah, apa saja? Nah, lalu bedakan di sini. Nah, capaiannya tinggal copy paste di CP. CP fase mana? Fase A. Nah, lalu bedakan di sini. Ini tadi kelasnya kelas 1 dan 2. Nah, karena ini masih profil ya. Kelas 1 sampai dengan kelas 2. Nah, bedakan nih. Bikin rata-rata. Rata-rata nih, muridnya yang kelas 1 nih begini nih. Nah, yang kelas 1 bagaimana? Nah, kelas 1 dulu. Ini untuk yang belum mapel ya. Nanti kelas 2. Nah, kesiapannya bagaimana? Nah, Pak Anas udah nggak bingung ya Pak Anas ya? Nah, insya Allah kada bingung lagi. Lalu bikin tujuan juga. Nah, untuk Al-Quran dan hadis. Kalau untuk Usarmina misalnya apa? Yang untuk kelas 1 apa? Kelas 2 apa? Gitu ya. Karena kita di bahasa Inggris itu adalah pilihan satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya jenjang SDLB tidak ada bahasa Inggris, ya tidak usah. Mulai dari jenjang apa yang diajarkan bahasa Inggrisnya. Ya, gitu ya. Jenjang SMP dan SMA LD ya. Nah, gitu. Nah, kalau guru kelas yang SMP dan SMA itu kan ada program keterampilan pilihan apa yang diminati, ditulis di sini. Nah, nanti kalau saya pas menjelaskan tentang program pilihan, keterampilan pilihan, hubungannya dengan kemitraan dan vokasi, saya nggak tahu kapan waktunya, yang jelas nanti akan ada. Saya akan ajarkan bagaimana melakukan asesmen pemilihan program keterampilan sesuai dengan bakat dan minat atau arah ke vokasi. Oh, ini si Ali cocoknya nih di Buga, ini cocoknya di IT. Nah, itu ada Bapak Ibu, ada contoh instrumen-instrumennya. Kemarin kita sudah menyusun panduan untuk itu waktu di Jakarta. Jadi kita tinggal ini ya, kebetulan saya susun asesmen vokasinya, itu asesmennya. Nah, nanti untuk sementara dilihat secara Bapak Ibu, kacamata Bapak Ibu aja, tidak secara detail gitu ya. Nah, apa ya namanya? Ya udah kira-kira secara kemampuan guru bisa. Iya, secara kemampuan guru mengira-ngira yang cocok di mana gitu aja ya. Untuk asesmen keterampilan minatnya dikira-kira dia minatnya di mana nih? Oh, dia di sini nih gitu. Nah, diharapkan keterampilan yang dipilih juga jangan berubah-ubah ya. Satu itu mulai dari SMP sampai dengan SMA. Kenapa begitu? Karena diharapkan nanti kedepannya ke arah vokasi. Tuh ya, itu dulu yang harus dipegang. Saat ini nanti ada pembenahan di berikutnya. Ini kita masih pembenahan di pembelajaran aja, penyusunan administrasi kelasnya gitu ya, penyusunan perangkat ajar gitu. Nanti ada arahannya ke pembenahan di bidang keterampilan dan vokasi, termasuk bagaimana membuat jejaring kemitraan dengan IBK gitu ya. Nah, lalu buat tujuan pembelajaran. Ketika membuat tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan satu, kata kerja operasional. Dua, harus terukur gitu ya, harus spesifik gitu. Nah, sekarang saya
sampai di sini kan Pian sudah paham dan tadi saya lihat sudah, cuman yang penting yang belum Pian lakukan adalah Pian belum memahami bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang tepat. Tuh. Nanti ke depannya kita akan membuat alur-alurnya ya. Nah, tapi sebelum itu tadi sudah saya buatkan contohnya pagi. Nah, saya akan jelaskan ini dulu biar nggak bingung Pian. Oke, sebelum saya tahu. Saya itu Bapak Ibu kadang itu membenahi TP itu kadang saya benahi sesuai dengan kondisi sekolah gitu, jadi akhirnya ada yang saya rubah gitu ya. Nah, oke, baik. Hari ini akhirnya kita akan belajar merancang pembelajaran melalui program PPI, TP, dan ATP ya. Ada lagi gitu ya. Nah, tadi saya menemukan beberapa siswa yang memang tidak bisa nih kayaknya nih. Nah, murid Pak Joko ada yang mungkin bisa menggunakan CP ya Pak Joko ya. Tapi ada juga yang kadang bisa menggunakan CP. Dan ada juga walaupun dia menggunakan CP, dia perlu diberi PPI, program pembelajaran individual, terutama yang berkaitan dengan meminimalisir ya kemampuan dia yang tadi masih tantrum dan juga itu tadi ya Pak Joko ya. Nah, itu harus dibuatkan program PPI-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana? Nah, nih sekarang saya akan jelaskan satu-satu. Apa itu PPI? Mungkin ini penting untuk guru bahasa Inggris, guru olahraga, guru agama, dan guru mapel yang lain yang tidak berbackground dari pendidikan khusus ya. PPI itu merupakan rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Program PPI ini sebetulnya sudah tidak asing lagi, sudah dari dulu Bapak dan Ibu. Saya belajar tentang program PPI ini terus terang ketika saya berada waktu itu tahun 93 bersama Project Kamoko N08 dan juga ketika saya diberi kesempatan untuk mengikuti pertukaran guru di Frankston SDS Australia, itu di sana sudah menerapkan program pembelajaran individual ya, PPI ya. Jadi individual program kayak kalau sana ya EIP, Education Individual Program gitu ya, pendidikan pembelajaran secara individu. Nah, PPI ini bertujuan untuk menyelaraskan antara kebutuhan peserta didik, tugas dan perkembangan belajar peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi mereka secara optimal. Seperti murid siapa tadi yang katanya cuma bilang ya, nah kalau ngomongnya itu untuk meminimalisir supaya dia mampu menunjuk. Nah, itu harus diberi program PPI sebetulnya ya, terutama untuk anak-anak autis dan untuk anak-anak tunagrahita sedang. Itu sangat penting sekali adanya program PPI ini gitu ya. Nah, lalu PPI
itu berpusat pada peserta didik, setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa tentunya ya. Nah, kurikulum hanya digunakan sebagai rambu-rambu saja, gitu ya. Nah, PPI tidak hanya terbatas pada tujuan pembelajaran, dalam hal ini kurikulum pendidikan. Tujuan PPI juga dapat didasarkan pada penanganan hasil asesmen, misalnya terkait dengan kehidupan sehari-hari atau perilaku adaptif. Nah, terutama ADL-nya, aktiviti dari fisiknya bagaimana. Jadi tidak hanya terbatas, sementara ini yang kita sering lakukan hanya yang terbatas dengan ADL-nya saja ya. Padahal dalam hal kurikulum juga bisa gitu. Dari yang kemampuannya di fase, seharusnya dia kelas 3, harusnya di fase C, tapi dia kemampuan literasi dan numerasinya masih fase A, mau ditingkatkan agar dia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa menjadi fase B. Bagaimana? Oh ya, silahkan. Harus diberi PPI dia. Nah, tuh boleh. Jadi tidak hanya sebatas ADR, tapi boleh di pembelajaran. Malah seharusnya kalau kita mampu, di dalam pembelajaran pun diberi program PPI, tapi kita ngalih ke kebanyakan yang digawi guru. Nah, jadi kita PPI-nya khusus yang kalau yang bisa menggunakan CP harus kita beri PPI ya Raja. Yang kada mampu aja sama itu yang harus kita PPI gitu. Itu saja supaya dia tidak terlalu banyak. Sama murid Pak Joko tadi ada kan yang harus di itu gitu ya. Nah, PPI tidak menentukan peserta didik. Sebaliknya peserta didik adalah subjek yang menentukan dasar pembuatan PPI. Jadi ini harus di PPI, ini tidak seperti itu. Tapi ini perlu nih diberi PPI. Oleh karena itu, kebutuhan, perkembangan, dan minat peserta didik menjadi orientasi dalam pertimbangan penyusunan PPI. PPI harus bersifat dinamis atau fleksibel terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik untuk diarahkan pada hasil akhir kemandirian. Nah, seperti murid Pak Anas kan masih sering ngamuk gitu ya. Jadi harus mungkin perlu juga diberi PPI untuk mengurangi itu gitu ya. Nah, diarahkan pada hasil akhir yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungan atau berperilaku adaptif. Ya, seperti murid siapa tadi, supaya dia bisa menunjuk. Kalau disuruh menunjuk, dia bisa menunjuk sendiri, tidak mesti harus dipegangi gurunya. Nah, itu yang harus diberi PPI juga. Ya. Nah, lalu fungsinya untuk apa? Untuk memberikan arah pengajaran dengan mengetahui apa sih kekuatannya, apa sih kelemahannya, apa sih yang harus diberikan pada siswa dan bagaimana minat peserta didik. Nah, ini hanya sebetulnya ini hanya pengetahuan, merefresh saja ya. Nah, menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program yang disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mempertemukan antara karakteristik kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Ya tentunya orang tua. Makanya ini disusun dengan menggunakan melalui tim ya. Nah, nih meningkatkan guru dalam melakukan asesmen terhadap karakteristik kebutuhan belajar peserta didik secara spesifik. Yang khusus untuk si Ali apa nih? Yang khusus nih untuk murid Pak Joko nih apa nih? Oh, aku mau khususkan untuk menangani supaya tantrumnya nih jangan sering kambuh gitu ya, supaya dia lebih fokus, bisa fokus misalnya seperti itu.
Untuk yang spesifik agar dia mampu berkomunikasi misalnya. Sebetulnya dia bisa berkomunikasi, tapi masih sering ada ekolalia atau bahasa-bahasa dia gitu ya. Seperti bahasa-bahasa yang seharusnya dia sudah tidak masanya lagi, tapi kan ada ya perkembangan masa bayi balita itu yang baru bisa babling, membiu, dan sebetulnya seperti murid ibu tadi kan masih babling ya. Nah, itu harusnya sudah tidak dimiliki dia lagi, harus sudah berubah. Tapi itu kenyataan yang terjadi pada anak autis. Dan itulah tugas kita sebagai guru. Belum bisa Bu Ai kalau itu lalu kayak itu ngomongnya. Ya kalau dia bisa ngomong yang benar, dia nggak berada di SLB. Tuh ya, itu harus benar-benar kita pahami. Nah, kita itu gini loh Bapak Ibu, ibaratnya koki membuat kue, gitu ya. Kita diharapkan bisa membuat kue yang enak dengan bahan dasar yang kadar karu-karuan. Nah, menteganya mentega yang paling buruk. Nah, tepungnya yang sudah totoran, apa totoran ya? Ada kutunya tuh lah, ya, yang sudah kayak itu. Lalu apa lagi ya? Tidak pakai blueband tapi pakai minyak goreng, gitu. Kayak apa caranya supaya bisa membuat bahan dasar yang kada karu-karuan ini menjadi nyaman dimakan juga, paling tidak layak, gitu ya. Itu ibaratnya seperti itu. Susah kan? Gitu. Guru SLB, makanya di guru SLB ini harusnya tunjangannya tuh saya sangat setuju kalau dinaikkan. Amin. Ya. Ya, tapi harus dengan kinerja ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Tapi inilah Indonesia kita, inilah kondisi kita. Ini kita tuh sudah lumayan bagus Bapak dan Ibu. Kalau saya melihat ketika saya berada di Finlandia dan di Australia, itu kita tuh nggak ada apa-apanya sebetulnya dalam penanganan anak ABK, jauh-jauh tertinggal. Tapi saya bangga dengan di Indonesia. Karena apa? Di sana jelas bagus, memberikan yang optimal. Karena satu, penduduknya sedikit, muridnya juga yang tertangani sedikit. Terus yang kedua, fasilitas termasuk keselere atau gaji gurunya itu jauh lebih tinggi. Terus tingkat kemampuan guru yang mengajar di SLB itu tidak kemampuan TP kayak kita nih. Mereka tidak bisa jadi guru SLB sebelum dia melalui tahapan. Jadi guru SMA dulu, jadi guru SMP, jadi guru SD, jadi guru TK. Gaji guru yang paling mahal dulu anak itu adalah gaji guru yang berkekhususan sama di TK atau PAUD. Kenapa TK atau PAUD? Kalau kita disepelekan tuh guru TK, yang lebih dihargai guru yang SMA, gitu. Kebalik. Kenapa? Karena di dasar semakin rendah itu semakin yang ngajar itu para ibaratnya tuh harus doktor gitu ya, harus punya sertifikat tertentu gitu. Kenapa? Karena itu fase fondasi dan lebih sulit penanaman karakter, pembiasaan dan dasar-dasar yang lain. Apalagi di SLB itu bayarannya larang kalau di SLB gitu, makanya tidak aja ke luar negeri jadi guru di sana, tuh ya. Nah, tuh. Itu Bapak dan Ibu. Tapi saya bangga dengan Indonesia, dengan yang kondisi yang seperti ini mampu menangani muridnya. Mereka di sana sejak dari ibunya tuh hamil itu sudah terdeteksi, oh anaknya bakal ABK berkebutuhan khusus. Itu pemerintah itu udah memberikan gaji sama orang tua tadi. Mau ditaruh
kemana anaknya nanti. Itu udah diberi pilihan. Ada konsultasi khusus untuk ibu yang bakal, ibu dan orang tua, parent yang memiliki anak, akan Cak Garam memiliki anak ABK. Nanti mau sekolah di mana, nanti akan seperti apa pelayanannya, udah itu sudah diberi parenting orang tuanya. Makanya mereka siap. Ini tidak seharusnya diinklusi, ini diinklusi, ini saya mau diinklusi, tapi saya mau ada ini, saya perlu terapi ini, itu udah disediakan sama siapa? Pemerintah, gratis. Nah, orang tua yang punya anak banyak di Finlandia dan Australia itu dibayar banyak. Misalnya anaknya Bu Siti 4 dengan anaknya Bu Menik 2, itu dapat tunjangannya banyak Bu Siti karena ada tunjangan kehidupan. Itu Bapak dan Ibu. Ada saya ketemu orang Jember sama orang Filipina gitu. Orang Jember tadi di sana tuh cuma jadi pembantu rumah tangga Bapak Ibu sebetulnya, tapi part-time membersihkan rumah-rumah orang gitu. Dia kawin sama bule di sana gitu. Itu tuh dia ibaratnya gak kerja, ongkang-ongkang kaki udah cukup, makanya gaweannya tuh pergi ke kasino aja pagi. Di sana ada Crown Casino terbesar di Melbourne tuh. Nah itu gaweannya ke kasino aja, lagi judi Bapak dan Ibu. Kasino tuh ke Crown Casino tuh. Nah itu mereka tuh sampai seperti itu gitu ya. Kenapa itu sampai dia bisa judi duitnya banyak? Karena apa? Karena pola makannya pola Indonesia, kanteri gitu yang dimakan gitu ya. Nah sementara tunjangannya tuh dapat pola makan orang di sana. Yang makan sosisnya aja gedenya segini gitu, sekali makan 4 biji gitu. Saya makan sebiji aja sudah gitu. mau muntah gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi duitnya kan sisa banyak tadi. Nah itu Bapak dan Ibu. Itu kalau Indonesia bisa seperti ini, itu udah bagus ya. Nah makanya Pian, kalau misalnya ada perubahan kurikulum, dibaiki ke arah ini, itu namanya untuk perbaikan ke depannya agar kita bisa mengikuti mereka gitu, ya. Nah tuh. Lalu meningkatkan komunikasi antar tim, kita tidak terjadi di sini sebagai sarana untuk meningkatkan layanan. Ya. Nah, lalu komponen PPI-nya apa? Komponen PPI-nya, format PPI bebas, ya. Sekali lagi bebas formatnya, tapi bisa juga menggunakan panduan yang ini. Yang penting itu komponennya, yang pertama itu adalah berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Ada tujuan, ada deskripsi pelayanan, ada waktu dan lamanya pelayanan, dan ada evaluasi. Kalau program PPI harus dievaluasi gitu ya. Ada tujuan jangka panjang dan ada tujuan jangka pendek. PPI ini idealnya dibuat secara tim. Timnya siapa? Nah, yang saya lihat ya, dengan yang ideal diajarkan di Indonesia, dengan yang saya lihat praktek nyatanya di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri nggak bisa dilawan. Tapi yang diajarkan idealnya Indonesia, itulah yang terjadi di sana. Itu ada tim dari psikolog, ada tim orang tuanya ikut, timnya itu ada psikolog, orang tua, terapis, konselor atau guru BK, dan ada guru kelasnya. Itu Bapak dan Ibu. Banyak kan? Terus kepala sekolahnya juga ikut. Setiap bulan mereka tuh 1 bulan sekali. Bahkan kalau di Melbourne yang saya tahu, di Frankston SDS tuh ya, Frankston SDS tuh, Frankston tuh nama sebuah kota gitu, ibaratnya kabupaten gitu. Kalau kota provinsinya di Banjarmasin, Frankston itu ada di Banjarbaru gitu. Itu tuh setiap minggu kalau di Frankston tuh yang saya diundang sama mereka. Terus
pengawasnya, supervisor namanya di sana, itu ikut juga. Nah hebat kan, ada pengawas, kepala sekolah, guru, tim ahli berkumpul cuma membahas siapa? Satu anak. Nah dalam sehari mungkin, oh hari ini kelas siapa? Saya kelas Bu Meni, semua kumpul, termasuk Bu Meni, orang tuanya juga. Ingin apa? Goalnya, tujuannya, tujuan jangka pandangnya apa, jangka pendeknya apa, itu dibahas. Nah, kalau di kita, secara kita minimalisnya saja, harusnya guru kelas dengan orang tua, minimalisnya aja sudah. Karena guru BK juga kededak, tim asesmen AUR juga dia punya kelas, dan guru kelas dengan orang tua. Itu saja. Boro-boro orang tua, kalau orang tuanya berpendidikan, mungkin kalau orang tuanya seperti Bu Sarmina, mungkin diajak ngomong sama misalnya Pak Joko, nyambung, wah anakku pengen ini. Kalau orang tuanya yang kada sekolah, pendidikannya rendah, wes kono Bu sakarepmu ya. Mungkin terjadi seperti itu. Ya itulah kondisi kita. Ya wes kalau seperti itu gurunya saja tuh ya. Nah yang masih orang tua yang masih bisa diajak bicara saja. Kalau murid Pak Joko orang tuanya bisa nggak kira-kira care ya terhadap anak ya, ada care ya. Nah oke, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya orang tuanya wis masa bodoh sakarepmu manut kula manut mawon Pak gitu. Misalnya wis kono karepmu wis. Nah wis itu. Jadi gurunya wis kan sudah kayak gitu yang merancang PPI untuk anak itu. Ya anggap aja kita bersedekah gitu ya, beramal kayak apa anak itu supaya baik. Itu saja sudah yang kita lakukan. Kita kada bisa apa-apa lagi karena itu kondisi kita. Tuh ya. Kalau saya berharap muluk. Nah, ini ya Bapak Ibu. Lalu karakteristik tadi berkaitan dengan apa? Aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotor, tingkat kemampuan atau prestasi siswa. Semua sudah kita ada gambaran kita kan? Tadi kita sudah ada kan membuat itu lewat, sudah kita lakukan. Lalu tujuan. Tujuannya ini ada tujuan jangka panjang yang dicapai dalam waktu tertentu dan tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka panjangnya kalau misalnya muridnya murid Pak Joko misalnya autis fase A. Nah, itu atau siapa Bu tadi? Bu Eni. Bu Reni. Nah, Bu Reni fase A. Berarti tujuan jangka panjangnya selama 2 tahun. Kelas 1 sama kelas 2. Murid-murid ini kan di fase A kelas 1 ya. Berarti nanti tujuan jangka panjangnya dicapai karena nanti ada kurun waktu. Itu tujuan jangka panjangnya dicapai selama 2 tahun. Tujuan jangka pendeknya ini bisa pian buat yang kelas 1 dia bisa apa? Kelas 2 bisa apa supaya nyaman. Lebih pendek lagi, semester 1 dia mampu apa, semester 2 mampu apa, gitu ya. Nah itu saja. Nah, mau lebih spesifik jangka panjangnya 1 tahun aja Ibu. Nah lalu tujuan jangka pendeknya semester 1, semester 2. Nah ini ya. Tujuan dirumuskan dalam kalimat yang spesifik, operasional, dan terukur. Ini untuk tujuan pembelajaran apapun, baik itu untuk tujuan PPI-nya maupun tujuan pembelajarannya tadi. Nah, ingat ya, kalimatnya harus spesifik, operasional, kata kerja operasional, dan terukur. KKO, yang masih ingat KKO? Iya, kata kerja operasional menyebutkan mulai dari yang mudah ke yang sulit ya. Nah, lalu
Tujuan penanganan sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh. Ini kalau tim, kalau kita kan usah menyeluruh karena kita aja sendiri yang mengasesmen dan ala-ala kadarnya saja juga, gitu ya. Nah, semakin detail hasil asesmen yang dilakukan, tujuan intervensinya akan semakin spesifik. Tuh. Nah, tahap-tahap langkah penyusunan PPI. Nah, yang pertama tahap perencanaan, membentuk tim PPI. Kalau ada dengan orang tua, kalau kan ada yang gurunya sendiri, melakukan asesmen. Nah, kalau ada tim asesmen sekolah pun kada aur boleh juga dibawahi. Nah, lalu tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Nah, ini hasil diskusi dengan tim PPI kalau ada. Nah, ini kita lewati karena kita tidak punya tim ini. Kada usah. Nah, ini hasil asesmennya. Pihak seorang yang mengasesmen dengan instrumen piang yang kemarin dibuat Bu Endang itu bisa juga. Membacanya bagaimana? Nah, seperti murid Bu Reni misalnya, dia belum bisa baca, kelemahannya belum bisa mengenal huruf. Nah, atau hanya mengenal huruf vokal saja. Menulisnya bagaimana? Misalnya murid Pak Joko menebali. Nah, kekuatannya mampu menebali. Kelemahannya harus dipegang dengan tangan, ya Bu Reni. Nah, tulis di sini kelemahannya. Mendengarkan bagaimana? Mampu mendengarkan dengan baik. Kelemahannya tidak bisa mendengarkan, konsentrasinya hanya 5 menit atau 2 menit misalnya. Berbicaranya bagaimana? Misalnya kekuatannya belum bisa, masih babbling tadi ya. Nah, misalnya matematikanya bagaimana? Nah, dituliskan di sini. Sikap belajarnya bagaimana? Murid Pak Joko masih sering tangguh, konsentrasinya hanya 3 menit misalnya. Sikap belajarnya kalau ada lagi bagus moodnya, bisa konsentrasi. Kalau lagi bad mood, emosi, jangankan apa, buku dirobek gitu ya, ditulis sebagai kelemahannya gitu ya. Sosial emosionalnya dia mampu berteman dengan baik gitu ya. Nah, kadangkala Bapak Ibu anak autis itu kalau kita harus tahu seperti internet, kita harus tahu passwordnya dia apa gitu ya. Kalau kita tahu passwordnya tuh nyaman. Ya, kalau kita tidak tahu passwordnya tuh yang sulit ya. Nah, tapi harus ingat ya, ada guru yang kadang-kadang membuat muridnya ini mau konsentrasi, dia takut-takuti. Misalnya nih, gurunya kesana kemari bawa dapat lagi. Pas ya, kan belum ya. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu ya sebetulnya. Ya kalau misalnya kalau boleh kita bisa menakuti. Doni, kalau tidak duduk, Ibu ikat. Nah, itu kada boleh ya. Nah, kalau kami biar aja pelan-pelan dan duduk kursinya pepetkan, supaya dia tidak sama kemari. Kita selalu di belakangnya atau di sampingnya itu. Atau kalau misalnya mau menakut-nakuti kada gelang ya kada usah lah, di cetek apalagi kena dijebretkan gitu ya. Nah, itu seperti ada dulu di pembina, dia anak itu mampu tenang jika gurunya bawa kabel aja sih, strom ya, nah itu sebetulnya bujur, tapi itu tidak boleh secara itu ya, teori pendidikan tidak boleh. Itu namanya penekanan ya. Iya, ancaman, dan itu apa ya? Itu sangat erat kaitannya dengan bullying gitu ya. Nah, itu tidak boleh menimbulkan ketegangan gitu. Nanti tahu-tahu los-los anaknya saking takutnya pingsan dia. Kalau enggak pingsan kejang dia di situ. Gitu, step, kambuh gitu karena ketegangan. Itu tidak boleh ya. Harus benar-benar
diperhatikan itu. Kalau tidak, coba disuruh duduk tenang, kita tenangkan dia. Kalau mungkin dia suka dengan musik, kita beri musik instrumentalia yang bisa menenangkan, seperti musik-musik untuk hipnoterapi gitu ya. Untuk anak autis, anak tunagrahita itu perlu sebetulnya terapi musik ya, untuk penenangan. Kalau udah jam-jam siang, mungkin kelas itu disetting yang bersih, tempatnya yang nyaman. Kalau duduk, anaknya diputarkan musik instrumentalia, gurunya mengajak muridnya melakukan teknik pernafasan stop. Tidak hanya muridnya saja sebetulnya, gurunya juga perlu gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau masih ada waktu, saya ajarkan teknik pengendalian emosi untuk menghilangkan stres. Oh ya, itu ada Bapak dan Ibu, namanya teknik stop, STOP. Oh ya, nah itu ada. Kita harus tenang, rileks gitu ya. Murid SLB sebetulnya perlu ya. Nah, ketika saya mengajar di luar negeri gitu ya, di Kansas gitu ya, itu mereka tuh ada pelajaran musik terapi. Jadi anak-anak itu digilir dalam 1 minggu itu mungkin 2 kali atau 3 kali dia masuk ruang musik terapi. Di situ dia didengarkan musik-musik gitu. Itu anak yang parah-parah tuh, apalagi anak-anak autis tuh yang banyak geblak-gebluk berjalan begini-begini tuh. Itu di situ dia bisa tenang. Itu untuk melatih apa? Melatih konsentrasi dan ketenangan sebetulnya. Tapi sekali lagi kita terbentur dengan fasilitas. Yang memberikan musik terapi itu juga berpendidikan dari akademi tertentu yang dia memang ngambil spesialis musik terapis. Dia bisa memainkan berbagai alat musik, biola, macam-macam dia yang bisa membuat orang tuh rileks gitu. Saya aja gurunya yang ikut mendampingi di situ aja bisa terguling-guling gitu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk emosional tadi. Nah, lalu setelah tadi ya, setelah diisi semua sampai motoriknya, lalu disimpulkan hasil asesmennya ya. Nah, setelah itu kalau ini yang untuk mapel, ini tidak usah karena kita akan ambil yang penting. Ini contoh format program PPI-nya. Nah, ini jadi ini mulai dari tujuan jangka panjangnya apa, diturunkan ke jangka pendek, nanti aktivitas pembelajarannya apa, ya, medianya apa, waktu pelaksanaan kapan, berapa kali, pelaksananya siapa, guru kelas misalnya ya, evaluasinya bagaimana, ternyata sudah mampu atau belum, itu dievaluasi di sini ya. Nah, nanti lalu tujuannya yang jangka pendek kedua apa dan seterusnya. Nah, ini dievaluasi. Kalau tujuan jangka pendeknya 1 bulan, kena apakah masih perlu lagi diulang lagi atau sudah apih karena udah berubah gitu. Nah, itu harus ada. Nah, ini kalau usah. Nah, sekarang saya akan ajarkannya. Ini berkaitan dengan tugas kita saat ini, Bapak Ibu ya. Pada kurikulum Merdeka, ini yang saya kasih kotak nih, ini sudah disediakan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya CP. Ada struktur kurikulum, ini Permen 262. Ada CP 033, prinsip pembelajaran dan asesmen itu ada juga, sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat ini, dan ini tidak usah dicantumkan di dalam KOSP kalau nanti kita sampai menyusun KOSP. Yang harus dibuat oleh sekolah itu adalah visi misi. Nah, yang pertama tentunya karakteristik sekolah, konteks kebijakan lokal,
ya, kurikulum operasional sekolah dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri maupun memodifikasi. Nah, lalu ini saya ingatkan kembali, ini adalah CP-CP kita ya, fase-fase pada CP kita. Kelas 1 dan 2 itu kurang lebih usianya 7 tahun. Kelas 3 dan 4 8 tahun. Jadi yang guru mapel tinggal berpedoman dengan ini saja. Nanti berada di kelas-kelas tertentu. Gitu ya. Nih beban modul aja. Nah ini tadi ini ya. Nah sekarang untuk membuat tujuan pembelajaran tuh, tujuan kegiatan pembelajarannya ya, untuk menyusun rencana pembelajaran, jabaran kompetensi pembelajaran perlu dipetakan dulu, CP-nya dipetakan dulu. Kita sudah kan yang memetakan CP-nya, si Ahmad fase apa sudah. Nah setelah memetakan CP, kita akan membuat tujuan pembelajaran. Kriteria tujuan pembelajaran itu idealnya ya Bapak dan Ibu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lalu konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep yang harus dipahami. Lalu variasi keterampilan berpikir atau variasi luaran itu tingkat kompetensi berpikir yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nanti saya tunjukkan dengan warna-warni apa itu yang termasuk kompetensi, apa yang konten, dan apa yang variasi. Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik per fase. Urutannya apa? Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase itu menggambarkan cakupan tahapan secara linear pembelajaran yang diberikan itu dari awal hingga akhir fase. Jadi selama 2 tahun tuh urutan-urutan belajarnya tuh apa saja itu namanya alur. Oh ya, nih. Bagaimana cara strategi dalam merumuskan TP untuk ATP alur pembelajaran? Yang pertama, melakukan analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan dari hasil asesmen diagnostik ya. Nah, kita sudah nih ya. Lalu mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Yang sudah melihat CP kan? Nah, akhir fasenya dia harus bisa apa? Kalau membilang tadi tempat butiur 1 sampai 20. Jadi ketika kelas 2, akhir fase kelas 2, dia harus mampu membilang 1 sampai 20. Oh, misalnya seperti itu. Lalu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dasar yang perlu dikuasai peserta didik sebelum peserta didik mencapai kompetensi di akhir fase. Jadi kalau tujuan akhirnya 1 sampai 20, dia berarti urutannya harus mengenal dulu nih 1 sampai berapa sampai berapa gitu. Disesuaikan dengan kesiapan belajar apa yang sudah dibisai oleh siswa. Maksudnya kompetensi apa yang siswa sudah mampu. Makanya tadi saya bilang siswa sudah mampu apa. Jadi ya berangkat dari situ. Nah, lalu merumuskan TP tujuan pembelajaran
mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Kompetensinya apa? Konten yang akan dipelajari apa? Dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima, mengidentifikasi elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila apa nih yang bisa diterapkan dalam CP itu. Nah, ininya nanti aja. Misalnya kalau membilang tuh tentu dia bisa apa ya? Nah, tuh kalau membilang tuh mungkin mandiri, kreatif gitu ya. Lalu menyusun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Sarannya nih, dalam merumuskan TP, guru merujuk pada kompetensi yang tercantum dalam CP. Nah, makanya harus melihat per elemen, deskripsi setiap elemen. Lalu merumuskan kalimat tujuan pembelajaran, dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau mengadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Lalu diidentifikasi juga profil pelajar Pancasila apa nih yang bisa dikembangkan di TP itu. Ya. Oke, jangan sampai lupa ya dalam merumuskan ini itu harus menggunakan kata kerja operasional dan dapat terukur serta menggambarkan kompetensinya. Nah, harusnya kita harus ada tim pengembang kurikulum, tapi kita sendiri saja yang menganalisis CP, lalu menurunkan CP dengan cara mengurai menjadi beberapa TP yang diajarkan setiap fase. Kata kerja operasional digunakan untuk menggambarkan kompetensi yang dapat diukur. Yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan TP itu harus menggunakan kata kerja dari taksonomi belajar yang harus menggambarkan tingkat atau degree yang terukur dari peserta didik itu ya. Terus yang kedua, pilih materi yang kontekstual, yaitu yang dekat dengan kehidupan dan karakteristik lingkungan peserta didik. Nah, kalau di sini misalnya lingkungannya itu biasa makan rujak atau pencok, ya jangan sampailah nanti membuat materinya cara membuat salad itu ya. Nah, kalau dikenal nanti ampun. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh TP atau tujuan pembelajaran. Contoh kasus bagi peserta didik keterbatasan intelektual tanpa gangguan hambatan bicara. Jadi ini tidak cocok untuk murid-murid ini yang hambatan bicara ya. Nah, nih peserta didik dapat membaca cerita pendek dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat dengan memperhatikan volume bicara atau volume suara saat berbicara. Nah, misalnya peserta didik dapat melengkapi cerita pendek sesuai dengan cerita yang dibacakan. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman secara runut. Yang berwarna ungu itu kata kerja, membaca, melengkapi, menceritakan, itu termasuk kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksinya. Ya, kompetensinya apa? Itu tuh yang berwarna ungu. Nah, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau kompetensi yang dikembangkan. Membaca, melengkapi, menceritakan, menyebutkan, apalagi menjodohkan, mengidentifikasi. Nah, itu termasuk kata kerja operasional yang menunjukkan kompetensi apa, keterampilan apa yang akan dikembangkan. Itu harus diingat ya, harus terukur. Nah, kalau membaca bisa nggak diukur? Bisa kan? Bisa.
kata kerja operasional melengkapi. Nah, sekarang konten yang dipelajari apa? Oh, cerita pendek, pengalaman, itu namanya konten. Kontennya apa nih? Nah, cerita pendek, gambar, pengalaman, itu konten. Lalu variasi luaran yang dihasilkan apa? Oh, dengan lafal dan intonasi yang jelas, dengan cerita yang dibaca sesuai dengan cerita yang dibacakan guru. Nah, mencerita dengan runut, dengan tepat. Nah, itu adalah variasi luaran namanya. Jadi ini diingat ya, ketika menyusun TP harus mengikuti kaidah ini ya. Oke. Sekarang bagaimana membuat alurnya? Ini prosedurnya ya. Nah, prosedurnya, aturannya kalau ada tim seperti di sekolah penggerak itu ada tim pengembang kurikulum, itu yang menganalisis naskah CP, yang fokus pada asesmen diagnostik, yang dia lakukan itu adalah tim pengembang kurikulum seharusnya, tapi kita analisis sendiri. Lalu mengidentifikasi kompetensi yang terdapat dalam CP, sama tadi ya, pada akhir fasenya juga dilihat. Lalu membuat peta belajar dengan mengurutkan TP dari awal hingga akhir fase. Nah, strategi untuk merancang ATP-nya, melakukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh koordinator kurikulum, timnya ini ya. Nah, lalu meriksa kembali keterbacaan dokumen ATP yang dilakukan dengan cara bertukar dengan pendidik lain, misalnya Butiur dengan Meni, nggak apa-apa. Nah, menyusun ATP cukup di dalam fase, tidak perlu merumuskan ATP. Sebetulnya ATP-nya tidak perlu per kelas, hanya per fase. Ya, jadi nanti fase A itu mana saja, gitu ya. Nah, nih contoh, nih hasil asesmen diagnostiknya, kemampuannya, kesimpulan dari yang pian olah tuh, atau dari profil siswanya, kan asumsinya apa. Nah, lalu CP-nya nih. Nah, lalu nih. Jadi nanti akan dipetakan begini fase A. Mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Terus alurnya itu dibuat seperti ini. Tapi karena kita akan membuatnya supaya nyaman untuk membuat modul ajar, itu akan kita beri waktu nantinya untuk kelas 1 fase A ya, untuk TP 1.1 ini berapa CP, di sini berapa CP, di sini berapa CP, sampai di sini sampai habis tuh ya, nanti ada formatnya. Nah, ini bahasa Indonesia, ini menyimak, ini CP. Nah, ini menulis. Nah, ini membuat alur CP dulu. Setelah alur CP, mana yang kelas 1. Nah, jadi CP-nya itu dibagi 2 Bapak dan Ibu. Dibagi 2, misalnya tadi kan ada kemampuan menulis. Nanti saya tunjukkan yang format yang sudah saya buatkan supaya biar lebih nyaman. Mana yang kelas 2. Ini kan dari sini ke sini, ini 1 CP menulis. Ini sebetulnya handakannya di sini, di bawahnya sini. Tapi pian harus memilah namanya alur CP, elemen menulis, yang kelas 1 sampai mana batasannya, yang kelas 2 sampai mana. Setelah itu nanti baru tujuan pembelajaran.
Nah nih, nah ini tadi untuk supaya nyaman kita contohkan untuk Pak Guru Agama dan Olahraga. Nah, sama bahasa Inggris. Ini ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunagrahita, ada tunadaksa, ada autis. Nah, ketika Pak Guru Olahraga mengajarkan materi apa tadi, Al-Quran dan hadis untuk anak tunanetra, bagaimana kalau ada murid tunanetra tapi kita nggak ada, kita adanya murid apa Pak? Pak Anas muridnya adanya apa? Tunarungu ada, fase A, SDLB ada tunarungu? Ada. Tunagrahita ada, tunadaksa ada? Ada, autis ada. Nah, misalnya nih untuk anak tunanetra, karena kita nggak ada tunanetra nggak usah, bolehlah kita baca. Misalnya nih CP-nya menulis, peserta didik mampu melakukan kegiatan pra-menulis, memegang alat tulis, menciplak, menggambar dan bla bla. Nah, untuk tunanetranya bagaimana misalnya? Nah, peserta didik dapat menunjukkan ini tadi apa ya? Kata kerja operasional, keterampilan atau kompetensi. Nah, cara menggunakan tadi apa? Konten, regret dengan regret dan stilus itu anak tunanetra. Ini luarannya dengan menggunakan regret. Oh ya. Nah, nih kalau untuk tunarungu bagaimana? Peserta didik dapat menunjukkan cara memegang alat tulis dengan teknik yang benar. Sama aja nih. Anak tunagrahita juga peserta didik dapat menunjukkan cara memegang alat tulis dengan teknik yang benar. Sama, karena sama-sama ya. Kalau ini yang membedakan hanya dengan regret, kalau ini dengan pulpen atau pensil gitu ya. Anak tunadaksa juga masih sama, anak autis juga masih sama. Nanti yang membedakan mungkin bisa dengan isyarat kalau sudah bercerita atau membaca. Nah, misalnya Pak Anas ngajarkan Al-Quran, misalnya melafalkan apa Pak Anas misalnya membaca basmalah. Nah, bagaimana tunarungu membaca basmalahnya? Dengan isyarat, boleh ya. Nah, ya mau misalnya mau penanaman karakter nih. Nah, mau penanaman karakter atau sikap. Nah, anak autis ini mengucapkan agak susah. Nah, tunjukkan apa itu ya, sikap apa nih? Nah, yang mencerminkan adab apa misalnya, adab ketika akan membaca Al-Quran itu kan ada ya diajarkan adab sebelum membaca Al-Quran ya, itu di apa itu? Di Al-Quran atau di apa? Al-Quran misalnya, masa membaca Al-Quran dia pakai selawar hadap, nah duduknya bencingkrong gitu, kakinya di atas betisnya, misalnya duduk di kursi. Nah itu mana ketika si autis nih muridnya Bu siapa nih? Bu Reni, dia tidak bisa nih menunjukkan. Nah, dengan bantuan guru dipegang tangannya, misalnya seperti itu ya. Nah, ya dari yang disinilah yang disesuaikan guru agama tadi sesuai dengan karakteristik muridnya, ya Pak Anas ya. Misalnya Al-Quran harus disesuaikan dengan kondisi siswanya. Begitu juga dengan kemampuannya, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak bisa membaca, saya tunarungu nih, dia mau mengenal huruf hijaiyah tapi tidak bisa mengucapkannya, ya dengan mengisyaratkannya atau menunjukkan, ya menunjukkan. Misalnya dia tidak bisa menunjuk sendiri, ya harus dengan tangan kita yang memegang si murid tadi, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Sampai sini paham ya? Paham ya? Sesuaikan dengan karakteristik muridnya untuk guru bidang studi, ya. Untuk guru olahraga bagaimana? Nah, misalnya apa tadi? Melakukan kegiatan berjalan.
Nah, berjalan untuk tunadaksa tidak bisa, dia di kursi roda. Ya berjalannya dengan kursi roda. Tuh, ya. Nah, kalau misalnya anaknya tunadaksa, jangan disuruh melompat. Nah, itu ya harus melompat, gitu, ya. Nah, untuk anak autis suka melompat ya nggak apa-apa. Untuk anak tunagrahita nggak apa-apa. Nah, untuk anak tunarungu bisa aja, gitu, ya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang belum hafal harus disesuaikan. Nah, untuk Bu Sakina bahasa Inggris, dia tidak bisa mengucapkan dengan isyarat. Nah, dengan menunjukkan. Oh ya. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan formatnya. Nah, saya tadi sudah buat. Bapak-bapak kalau mau minum kopi ada di belakang. Oh iya. Oh ya, hari ini Jumat ya. Sudah jam 11. Dan juga bapak-bapaknya kalau mau Jumatan boleh. Ibu-ibunya setelah saya jelaskan materi ini, kalau mau mengerjakan silahkan, kalau mau istirahat monggo. Tuh ya. Nah, untuk bapak-bapaknya monggo yang mau Jumatan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ini saya bagikan formatnya tadi ya. Nah, setelah biar selesaikan yang tadi, nanti biar tarik ke sini ya. Ini nanti saya bagikan. Misalnya contoh, saya ambil contoh bahasa Indonesia. Nah, ini matematika juga sama ya. Nah, ini format lanjutan untuk ATP sebelum sampai ke gambar yang tadi putar-putar dikasih panah-panah tadi. Ini dulu kita gawe yang ini dulu. Nah, setelah Pian tadi selesaikan yang ini, Pian akan nyaman membuat yang seperti PTT tadi, ya. Nah, ini misalnya menyimak. Nah, lihat alurnya. Ini bahasa Indonesia. Alur CP. Jadi CP-nya tadi dibagi dua. Yang kelas 1 yang mana? Yang kelas 2 yang mana? Nah, contoh misalnya menulis pada akhir pada akhir kelas 1 peserta didik mampu melakukan kegiatan menulis sampai apa? Sampai ini tadi misalnya yang di sini tadi. Nah, nih ya. Nah, ini sebetulnya kalau Pian membuatnya seperti ini kan saya menjelaskan di PTT supaya Pian nyaman. Kalau dokumennya nyaman yang saya buatkan di Word tadi. Jadi dibagi dua. Ini dapatnya dari mana? Ini dari CP itu sebetulnya ini dan ini itu jadi satu rangkaian. Paham? Ini dan ini jadi satu. Supaya nyaman, ada batasan mana yang kelas 1, kelas 2. Kita bagi dua. Oh, kalau kelas 1 nih menulisnya sampai menebalkan huruf saja. Oh, kalau kelas 2-nya nanti mampu menyalin suku kata dan kata sederhana. Misalnya bola, BO bola, LA itu sudah kelas 2. Misalnya seperti itu. Ya, nah ini kalau bahasa Indonesia. Misalnya butiur, membilangnya matematika kan kelas 1 dan 2 akhir fasenya sampai 20. Nah, kelas 1-nya sampai 10, kelas 2-nya sampai 20. Nah, misalnya dibagi dua seperti itu boleh. Nah, atau disalin semuanya. Mana yang kelas 1 membilang 1 sampai 20, nanti di kelas 2-nya dilanjutkan dengan operasi bilangan.
Boleh seperti itu ya. Jadi kelas 1-nya nih dihabiskan semua 1 sampai 10. Bu, murid saya ini udah kelas 2, misalnya Bu Tiur nih. Tentunya tapi dia ternyata yang di sininya nih hanya 1 sampai 10 aja. Yang kelas 2 ini belum bisa. Boleh di sini dibagi, ditulis lagi semuanya sampai komplit di kelas 2-nya. Nanti tujuan pembelajarannya yang dibedakan. Boleh seperti itu ya. Mau dibagi 2, monggo. Mau ditulis semuanya, nanti tujuannya saja yang dibedakan, silakan. Oh ya. Nah, kita lihat di sini tadi. Sini. Ini saya besarkan supaya kelihatan. Nanti Bapak dan Ibu, jika pian sudah menyelesaikan ini kedepannya nyaman. Kedepannya tuh pian tahun kemah-kemahnya tuh kan usah ulang-ulang lagi, kan tinggal membagi-bagi, kecuali saat ini tidak ada yang mengolah. Nah, misalnya kan ada ya yang fasenya ternyata semua hanya fase A sampai B tahun depan, padahal ada yang fase C. Paksa berolah tuh. Nah, nanti karena kita sudah belajar, kita sedikit demi sedikit akan beralih. Kita tidak gunakan lagi K13-nya, tapi kita akan mencoba menggunakan CP dari kurikulum Merdeka. Kenapa begitu? Supaya ketika tahun depan kita beralih, pian sudah terbiasa, kada bingung lagi. Beda dengan tahun depan pian hendak berolah, kada ingat lagi. Nanti Bu Ratna kesini menjelaskan, yang ini pula habis waktu kita. Orang lain sampai Jakarta pian ngendok di Banjarmasin aja. Tuh ya. Nah, itu. Nah, jadi nih dari ini ya, menyimaknya juga. CP-nya boleh ditulis semua. Di sini boleh dibelah 2. Mana yang sekiranya materi gradasinya lebih berat, taruh di kelas 2. Itu ya. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau sudah selesai yang tadi, saya lihat tadi ada yang sudah penuh gitu mengolahnya ya. Nah, nanti silahkan dipindah ke sini. Jangan diberi JP dulu. Nanti saya ajarkan cara memberi JP-nya. Ya, JP itu jam pelajaran, berapa JP. Ini kan ada misalnya 8 apa-apa gitu. Nanti dulu, step by step dulu, olah itu aja. Nanti setelah itu kita akan memberi waktunya. Nah, JP-nya baru belakangan. JP-nya kita harus membuka yang kemarin 262, lalu dibagi berapa TP yang pian olah, lalu dibagi per tahun tadi dibagi TP yang pian olah. Nah, baru ketemu JP-nya itu. Jadi sekali lagi berolah saja banyak-banyak, mana yang kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, kalau saat ini seperti Bu Reni kelas 1, nanti kelas 2 pian sudah berolah ini, kada ulah lagi. Nah, tinggal modul-modul aja yang diolah. Kadang pusing lagi memikirkan TP-TP ini. Nah, kalau Bu Tiur bagaimana nanti tahun depan misalnya naik ke kelas 3 muridnya. Nah, kalau kelas 3 muridnya nanti paksa kalau berganti itu kan di asesmen lagi ya. Nah, mau ganti nih. Nah, ada kada yang mau olah itu? Sesuai kada? Nah, kalau misalnya ada kawan yang sudah berolah, dilihat dulu kawak kada kesan murid kita, karena disesuaikan dengan karakteristik murid. Ya, yang nyaman itu kalau misalnya saat ini kelas 2 dulu baru beberapa tahun gitu. Nah, misalnya kelas 1 seperti Bu Reni. Nah, tahun depan kelas 2 kada apa-apa. Nanti yang megang kelas 1 lagi dilihat punya Bu Reni yang kelas 1 kerjasama. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, pian ini sebetulnya bisa kerjasama. Kerjasama itu maksudnya gini. Siapa yang muridnya fase A,
berkumpul di fase A, olah, tinggal menyesuaikan dengan kondisi muridnya saja. Nah, sebetulnya bisa berkolaborasi seperti itu kalau Pian mau. Ya. Nah, karena yang saya lihat kayak Kota Baru itu mereka kayaknya berkolaborasi deh. Yang siapa-siapa yang fase A berkumpul di fase A, lalu tinggal menyesuaikan saja dengan muridnya. Siapa-siapa yang fase B berkumpul dia di fase B, nanti tinggal menyesuaikan dengan muridnya. Perubahannya kan dikit-dikit. Siapa-siapa fase C mereka berkumpul. Caranya seperti itu. Itu lebih nyaman. Guru agama SD berkumpul dengan guru agama SD. Guru agama SMP berkumpul dengan guru agama SMP, SMA, SMA. Setelah itu dilihat fasenya. Kan kadang yang SMA tuh ada dua, kadang bisa fasenya itu. Misalnya muridnya SMA harusnya fase E, tapi kadang mampu di fase E. Dia ternyata masih di D aja. Berarti biar jaga olah tujuan pembelajaran untuk fase E. Olah aja yang nyaman fase D tadi, disesuaikan dengan kondisi muridnya. Kalau muridnya autis, ya caranya kayak tadi, muridnya tunanetra, ada yang tunanetra dirubah untuk disesuaikan dengan anak tunanetra. Anak tunarungu disesuaikan anak tunarungu. Nah, misalnya seperti itu. Itu lebih gampang Bapak Ibu sebetulnya. Betul. Tapi di sini siapa saja yang membuat fase A? Coba. Yang membuat fase A siapa saja? Bu Reni, Ibu, Pak Joko, siapa Bu Tio, fase apa? Fase A. Fase A bisa berkelompok fase A. Nanti menggradasi, menyesuaikan dengan kondisi murid. Fase B, siapa pula fase B? Fase B satu saja. Oh, dua, bisa join, bertiga, bisa berkumpul. Oh ya, sebetulnya seperti itu bisa Bapak dan Ibu. Nanti tinggal menyesuaikan dengan muridnya saja. Kan CP-nya sama, hanya disesuaikan saja dengan kondisi murid itu per fase itu. Nah, nanti yang fase D bikin Pak Guru Agama yang SD kumpul, Pak Guru Olahraga kumpul dengan Pak Guru Olahraga. Itu lebihnya. Oh, satu aja Pak. Ya sudah. Bahasa sama bahasa Inggris satu aja. Nah, itu. Oh, Pian, caranya kalau menang muridnya tuh kagak bisa biar SMA. Ternyata tuh hanya untuk fase A, B, dan C. Biar kalau usah olah-olah yang dari A sampai E mengalih-ngalihi. Yakin deh bahasa Inggris tuh nggak ada yang fase E. Yakin saya. Kalau kita ini, soalnya saya sudah beberapa sampel di sekolah yang ada tunanetra, gitu ya. Mau tunarungu itu nggak ada mereka yang mampu di fasenya itu, kecuali keterampilan seni. Nah itu IPA kadang-kala masih oke, itu ya. PPKN itu pun kadang susah, gitu ya. Itu karena apa yang saya temukan nih, sampel yang sudah 2 tahun ajaran nih Mbak Olah Kota Baru, itu satu sekolahan dengan beraneka ragam murid dari ibaratnya A sampai autis, itu hanya 3 fase saja yang mereka buat, A, B, dan C. Itu saja. Untuk apa? Matematika, bahasa Indonesia, itu hanya 3 fase itu, gitu. Termasuk PPKN pun sulit mereka. Itu Bapak dan Ibu. Jadi saya bingung kalau ada yang sampai bahasa Inggrisnya fase E, benar nih, mampu nih, gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi biar jangan beolah yang ngaleh-ngaleh, nang muluk-muluk, nah kada bisa dicapai oleh murid kita. Itu yang penting, itu sederhana saja, sesuai dengan kondisi murid,
dan CP itu benar-benar bisa dicapai oleh murid kita. Itu saja. Itu aja Bapak dan Ibu. Kalau satu sekolah masing-masing kekeh, aduh muridku ini masuk ngalih tuh. Ada penyamaan persepsi gitu. Nah, bukan saya mengarahkan ke yang itu, tidak. Sesuaikan dengan kondisinya. Saya menemukan di beberapa sekolah, kecuali murni tunarungu dan tunanitra serta tunadaksa yang bujur-bujur. Tunadaksa pun, kalau tunadaksa disertai hambatan kognitif yang autis, yang cerebral palsy, itu pun ngalih gitu ya. Karena kan disertai hambatan kognitif kalau yang anak cerebral palsy. Jadi pian kada usah terlalu muluk gitu ya. Nah, memang tapi kalau yang guru keterampilan, kalau yang mapel keterampilan pian itu bisa disesuaikan dengan usia mentalnya. Itu pun kalau tunagrahitanya yang sedang, kada bisa juga. Tuh, misalnya membuat varian makanan apa, kadang ngerti juga anak tunarungu. Olah nasi goreng aja kadang keasinan. Nah, itu. Yang berada di sekolah inklusif Tata Boga yang di SMA 57 kelas 12 yang sudah magang dan sudah mau lulus, itu aja sertifikasi keterampilannya boga yang membuat nasi goreng, membuat makanan mereka apa ya, ada makanan pembuka, ada dessertnya, ada makanan pokoknya, ada apa gitu, satu rangkaian itu apa ya mereka sebut, itulah istilahnya tuh saya lupa dah tuh istilah mereka di boga gitu. Itu tuh digantinya dengan satu macam saja. Aturannya kan 3 macam. Nah, misalnya 3 macam menu Nusantara. Dia cuma nasi goreng. Itu pun kalau dia biarkan tanpa pengawasan gurunya, semua bumbu yang ada dimasukkannya. Jadi disiasati oleh guru SMK, diplastiki pas-pas. Misalnya nasi gorengnya 1 piring, bawangnya 1 siung, bensinnya 1 sendok teh, itu tuh udah disiapkan. Jadi anaknya tinggal step by step masukkan serang-serang itu. Itu baru berhasil uji kompetensinya. Nah, apalagi pian yang di SLB. Oh ya. Nah, itu. Kalau pian kekeh masing-masing nggak selesai tugasnya. Yakin nggak? Bisa kayak nggak usah kayak Pak itu, kayak Pak Anas ya, bisa langsung dilihat. Oh, paling hanya seputaran fase ini nih gitu ya. Nah, yang SMA nih tanya aja sama gurunya SMA, siapa yang mengaku SMA, fase apa anaknya, itu aja diolah. Nah, yang mampu SMA siapa? SMA LD. Nah, Bu Meni muridnya fase apa? Berada di fase apa? Fase D, paling tinggi. Muridnya semua fase D. Ada D, ada D berapa orang? 2. Terus yang lainnya? C. Fase C. Berarti olah aja fase C dan fase D. Nah, itu pun belum tentu bahasa Inggrisnya bisa di fase itu. Gitu. Tapi kalau syukur kalau bisa gitu. Terus siapa lagi selain Bu Meni? SMP. Ya. SMP Bu fase apa Bu Siti? Tadi saya lihat CP di bahasa Indonesia itu nggak mampu, C aja pun nggak bisa lancar Mas ya belajarnya. Tapi kalau matematika sesuai yang E mampu. Oh, matematikanya E. Terus anunya bahasa Indonesia karena membacanya tadi Bu lancar. Bahasa Indonesianya B. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi bahkan makanya sama. Berarti guru bahasa Inggris ikut yang B karena bahasa kaitannya. Saya melihat di membacanya tadi membaca lancar Bu. Sedangkan anak dengan murid saya yang B.
berarti Bu Siti bikin bahasa Indonesianya fase B, matematikanya fase sesuai sesuai karena Bu Sarmina itu guru bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa ini, yakin dah nggak mampu dia. bahasa Indonesia saja belum mampu, bisa bahasa Inggrisnya fase A. Nah, biar Bu Sarmina jangan bawa bahasa Inggrisnya fase E, ulah aja fase A, fase B, fase C, itu saja. Paling banter murid Bu Meni sampai fase D. Nah, 4 fase itu saja bahasa Inggrisnya. Kalau saya bawa ngali-ngali, nyata dia kada bisa. Biar murid Bu Meni bisa nggak membaca? Bisa. Mengucapkan? Bisa. Nah, dengan isyarat ya Bu Meni. Nah, berarti fase D. Jangan sampai melewati batasan fasenya Bu Meni bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, yang SMP fasenya apa? Apa Bu? C bisa semua. Apanya? Yang matematika apa? Bahasa sama matematika B. Terus lainnya C. Untuk keterampilan bisa E. Bisa ya sesuai fasenya. Oke. Ya, itu saja Bu membuatnya. Pak guru agama SMA siapa? Ibu. Oh ya, Bu, SMA tadi udah dilihat ya fasenya agama. Mampu nggak dia fase E dan F? Belum. Berarti sesuaikan aja dengan guru kelasnya. Di fase mana dia berada, itu saja. Itu pun rasa-rasanya bisa Al-Qur'annya bisa lebih rendah lagi tuh. Itu ya. Nah, dilihat gitu aja, nggak usah terlalu muluk. Untuk guru mapel gampang, tinggal nanya guru kelasnya, dia berada di fase mana, turuni, sesuaikan. Itu saja. Kalau untuk guru mapel ini lebih gampang kok. Yang riwah tuh guru kelas, karena ada beda-beda, membuat profil segala tuh ya. Nah. Iya, kan sebelum ketemu nanti tinggal menggradasi kayak tadi aja. Yang ABC, yang ini saya tunjukkan tadi. Yang ini. Nah, biar tinggal membuat yang begini saja. Nah, jadi ini saya besarin ya supaya kelihatan. Nah, tinggal buat yang kayak ini aja. Tuna apa gitu. Ya, ini misalnya kalau misalnya tunanetranya nggak ada, ya nggak usah. Tunarungu, tunagrahita, tunadasa, autis, kan kurang lebih 11-12. Kalau yang kalau tunarungu kan dengan tekniknya apa? Isyarat, misalnya itu. Nah, kalau menyimaknya ya toh. Nah, kalau menulisnya kan sama saja. Kalau berbicara, apa tadi bahasa Inggris ada menyimak dan berbicara kan? Listening dan speaking itu tinggal paling yang speakingnya aja lagi, yang tunarungu dengan isyarat, yang tunagrahita ya dengan apa? Pengucapan bisa. Kalau yang nggak bisa disertai hambatan bicara ya tunjukkan saja. Nah, kalau guru mapel tuh gampang, tinggal menggradasi begini saja. Tinggal ini apa untuk apa, ya. Nanti modulnya juga sama. Jangan kok ulah-ulah ini modul. Nah, tinggal membedakan diberi untuk yang tunarungu dengan bagaimana, untuk tunagrahita bagaimana, itu saja. Ini per fase. Ini kan tujuan pembelajarannya tadi kan buat tujuan pembelajaran kan, yang format yang tadi. Nah, nanti tinggal tujuan pembelajarannya tuh diberi yang untuk tunarungu. Kalau tidak, yang nulisnya aja yang dibedakan. Nulisnya mungkin diberi tanda. Nah, masih tetap yang ini bisa juga kayak yang tadi. Nah, kayak
yang ini boleh, cuman nanti kan biar kan sama aja tuh isinya sama aja kan, mau kelas berapa sama aja, tinggal yang tuna-tunanya aja yang dipindah. Paling kalau misalnya tiap ini kan TP-nya sama aja, nah nanti tinggal disesuaikan dengan muridnya. Misalnya ini untuk kelas fase A tunarungu kelas berapa, dia tinggal ya kan sama aja, ini tinggal menyesuaikan kondisi muridnya. Misalnya keselapan tuna apa, misalnya tunarungu, fasenya tetap fase A, tinggal memberi tanda yang tadi penamaan muridnya. Nah ini saya kirim ya yang ini contoh format lanjutan TP dan ATP tadi. Nah ini tinggal begini. Nanti ini ternyata nggak bisa. Tinggal diberi tadi kelas-kelas tadi Bapak Ibu ya. Mana tadi kelas-kelas tadi? Nah, tinggal diberi ini jenjang apa, ketunaannya apa. Nah, kalau agama Islam yang nggak usah bakat, minat, program keterampilannya harus memperhatikan dulu, hanya praktek. Ini kan tinggal kita itu tadi kan maksudnya itu kan contoh ya. Yang tadi kan ini sudah diulang, terus mau ditarik ke sini. Nih, tapi kan harus diolah yang tadi dulu. Nah, kalau diberi pas judulnya, nah jenjangnya apa? Misalnya nih jenjang kelas SDLB. Ini judul aja. Nah, kelas berapa misalnya? Kelas 1 misalnya. Rendu itu ketunaannya misalnya autis misalnya. Nah, mahasiswanya karena ini guru kelas. Nah, nanti guru kelas kan persiswa itu tinggal kalau misalnya sama, misalnya kayak murid Bu Meni yang 3 sama. Ya udah 3 itu sama aja, jangan buat yang beda-beda satu-satu. Iya, terus nanti yang berbeda hanya lihat, misalnya kayak Bu Meni ternyata bedanya sama, yang cuman ada 2 perbedaannya. Nah, ya udah yang 3 itu tinggal copy paste aja. Nanti yang 2 copy paste dengan yang sama. Itu aja, jangan mengalih-ngalihi gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata yang 2 lagi itu tadi yang ini perbedaannya ada lagi gitu. Ya tinggal menyederhanakan lagi berdua. Gitu. Iya Pak. Oh iya silakan Pak. Oke, yang mau Jumatan monggo. Nah gitu aja ya. Jadi jangan ngalih-ngalih. Nah kalau guru mapel ini nggak usah, bakat minatnya buang. Nama siswa juga. Nama siswanya buang 2. Langsung jenjang. Nah misalnya ya. Jenjang. Ini karena ini kelas 1 dan 2. Nah misalnya 2. Karena ini akan ada kelas 2 ya. Jadi nanti kalau biar naik kelas muridnya tadi kan usah ngolah lagi. Pakai yang ini saja. Modulnya saja yang biar olah. Nah, makanya saya suruh bergrup. Yang fase A kumpul dengan fase A. Nah, kelas 1 dan 2 kumpul dengan kelas 1 dan 2 gitu ya. Nah, ini diberi ya jenjang kelasnya karena tadi fasenya A, kelas 1 dan 2. Ini saya kirim. Nah, nanti kalau yang bukan program pilihan, kalau misalnya SD ya nggak usah pakai program keterampilan pilihan, dibuang aja ya. Ini untuk SMP dan SMA yang pakai keterampilan pilihan. Kalau Bu Tiur Bu Olah kada usah. Nah kalau yang
bahasa ini ada bahasa Indonesia. Nanti bikin lagi keterampilan. Berarti kalau keterampilan di sini ya jangan fase A, fase E, misalnya keterampilan sesuaikan gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, yang guru mapel kada usah diberi nama ya. Nah, tapi diberi ketunaan. Ketunaannya apa gitu ya. Nah, nanti kalau tidak membuat seperti tadi kan ngali formatnya yang ini. Jadi yang sama aja, tinggal disesuaikan aja dengan nanti TP-nya menggunakan apa, bahasa isyarat atau apa ya. Nah, kan ya gampang aja. Nah, ini biar aja ya untuk maksudnya untuk saya kirim itu nggak usah saya buang, nanti yang buang biar sendiri gitu ya. Nanti saya terlalu banyak membuat format-format. Ini contoh format TP lanjutannya ya dibuang lah ya. Sebetulnya ada speknya lagi TP baru KTP, tapi pian terlalu banyak olahnya, nggak usah gitu. Langsung yang ini saja supaya pian lebih cepat mungkinnya gitu. Nanti baru membuat alur. Nah, alurnya nanti kalau ini sudah selesai kan, baru kita taruh di jam-jamnya ya. Nah, penomorannya nih bebas Bapak Ibu, tidak mesti harus 1.1, 1.2 ya. Nah, ini bebas saja, nanti biar mah bingung ya. Ini nomornya yang beri nomor kah? Kada kah? Ada Bapak. Nah, ini misalnya 1. Serta titik. Sebetulnya kalau pian mau olah yang di profil tadi tujuannya banyak, pian tinggal memindah saja ya. Copy paste ke sini, copy paste ke sini. Karena tadi profil kan. Nah, pindah ke sini. Yuk, bagaimana? Masih bingung? Udah paham? Ya, bikin dari yang bikin di profil, Bapak Ibu dari yang dibikin di profil tadi, tinggal pindah ke sini. Tapi digradasi dari mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Bagi 2. Makanya saya suruh banyak-banyak ya membuat. Bu, izin motornya mau dipakai ke masjid, anak ini kalian. Oh iya. Silakan. Ibu, itu kan hanya untuk di sini umumnya kelas 10, jadi cuma 1 kelas 10. Berarti kalau yang mempenting nggak usah dipisah jadi 2 kelas, Nggak usah, satu aja. kecuali yang tadi kayak yang di B tadi. Ya, mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Jadi nanti kalau misalnya bahasa Indonesia ya dihabiskan dulu ya, menyimak tuh sampai TP-TP-nya tuh masuk semua. Nah, kelas 1 apa saja, yang kelas ini apa saja. Selesaikan dulu yang tadi, nanti biar tinggal memindah ke sini.
Saya betulkan dulu baru saya pilih biar nyaman. Cara biar menyelesaikan yang tadi. Setelah saya betulkan baru saya pilih supaya biar tadi. Yang
supaya nyaman. Cuma dudukannya juga itu. Gampang aja. Ada pada anak tiga. Soalnya kadang itu dari setiap sekolah itu beda-beda. Ada yang masih agak bingung, ada yang kada, ada yang perlu dibuatkan contoh yang detail gitu. Jadi saya betulkan ini untuk ya supaya karakteristiknya kan berbeda-beda gitu. Jadi supaya biar kalau ini iya Bu. Sekolah yang biasanya ada kan mapel bahasa Inggris lain di sini. Sekolah lain ada kan tempat Bapak Ucu juga ada. Ada orang apa yang bisa dihubungi? Gimana kawannya? Tempat Bapak Ucu juga ada. SLB. Kota Baru rasanya bahasa Inggrisnya ada SMA dulu ya. Tapi lain guru mapel kayak bahasa Inggris kayak yang itu kan rasanya. Rasanya sana tidak punya Pak guru mapel bahasa Inggris gitu. Adanya guru kelas Pak. Tapi dia kan harus membuat itu bahasa Inggris. Tapi di Pembina ada Bu ya? Nah, kalau di Pembina kan dia belum IKF, dia belum mengolah. Tapi ada guru bahasa Inggris. Ada. Tapi mereka kan belum mengolah IKF mandiri ini. Mereka belum mengolah nah kayak kita ini. Nah, kita yang kandangan. Nah, kita tuh kandangan. Ya, tapi kandangan nggak ada kelas 2 itu kelas 2. Apalagi matematika kan gigi. Iya, tapi dia ngajar untuk SMA-nya kan ada bahasa Inggris, ada itu. Tapi mereka belum sampai ke kayak kita. Kalau kita kan memang membuatnya step by step ya, yang dari supaya nyaman kayak gitu nah. Supaya kalau kita kan step by stepnya tuh maksudnya ini. Mereka masih nanti mau. Saya belum ada waktu lagi untuk sana. Ya. Karena saya dahulukan kan sekolah penggerak sama sekolah yang jauh-jauh nih. Nah, di sini kan supaya kalau wilayah khususnya kan nanti saya masih September nanti Balangan, Barabai, Kandangan masih September. Kalau di Kandangan itu baru sosialisasi saja dia, baru IKF apa, contoh-contoh platform yang kayak gitu. Ya baru ininya. Kalau kita ini kan sudah sampai ke tahap yang lebih detail kayak gitu nah. Tapi memang ada guru mapel seperti ulun ini ya Bu, yang mapel murni bahasa Inggris. Oh belum ada lah. Berarti lu memang sendirian ya? Di sini sama pembina